Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Indah Mega Kartini, NPM 2403 10 18 0047. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang hasil pembelajaran saya, yaitu penanganan limbah secara biologis dari mata kuliah Bioteknologi Lingkungan. Nah, khususnya yang akan saya bahas pada kali ini itu adalah pengolahan limbah cair dari industri susu dengan menggunakan sistem lumpur aktif berdasarkan dari hasil studi literatur yang sudah saya baca. Nah, seperti yang kita ketahui, limbah atau sisa hasil produksi itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, karena karakteristik yang berbeda ini, kita harus nentuin gimana pengolahan limbah yang tepat sesuai dari karakteristik yang dimiliki oleh limbah. Selain itu, pengolahan limbah ini juga harus dilakukan secara dengan tepat dan sesuai dari standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, standar baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini tuh tujuannya agar si pengolahan limbah ini ketika dibuang ke lingkungan tidak akan berdampak buruk bagi lingkungan. Pada industri susu, limbah yang dihasilkan itu biasanya berupa limbah cair. Nah, limbah cair ini tuh seperti yang udah dibilang sebelumnya, punya karakteristik yang berbeda kan? Nah, sama nih kayak limbah cair susu. Limbah cair susu ini punya karakteristik yang khas, yaitu dia rentan terhadap bakteri pengurai. Apa sih artinya? Nah, artinya itu kandungan nutrisi pada limbah ini tuh masih tergolong cukup tinggi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pengolahan limbah agar ketika si limbah ini dibuang ke lingkungan tidak berdampak buruk dan tidak terjadi pembusukan. Nah, dalam pengolahan limbah industri susu dalam debit yang besar, seperti pada pabrik-pabrik susu, ini tuh diperlukan suatu desain atau rancangan sistem pengolahan air limbah yang memadai. Karena rancangan ini tuh nantinya akan menghasilkan limbah dengan karakteristik yang sudah aman bagi lingkungan. Nah, buat mengolah limbah ini juga nggak sembarangan loh, kita juga harus memperhatikan jenis-jenis limbahnya. Untuk jenis limbah yang dihasilkan dari industri pengolahan susu ini sendiri itu yang pertama ada limbah padat. Limbah padat ini tuh biasanya tuh berupa seperti kardus bekas, karton bekas. Nah, ini tuh yang biasanya digunakan sebagai pengemasan produk. Dan juga limbah padat ini dihasilkan setiap harinya. Karena dihasilkan setiap hari, tentunya limbah padat ini jumlahnya akan banyak. Kalau misalnya nggak ditangani dengan benar, maka akan terjadinya penumpukan. Oleh karena itu, salah satu penanganan yang dapat dilakukan itu adalah dengan mengumpulkan limbah-limbah yang masih bernilai ekonomis untuk kemudian dijual ke pihak lain. Nah, yang tentunya limbah cair ini pasti dihasilkan dari produksi susu. Nah, limbah cair yang dihasilkan dari produksi susu ini tuh memiliki kandungan bahan organik dan anorganik baik yang terlarut maupun yang tersuspensi. Nah, makanya nih penting banget pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian dari mana aja ya kira-kira limbah cair ini dihasilkan? Nah, jadi limbah cair susu ini dihasilkan dari beberapa proses seperti susu yang tidak lolos di hasil analisa laboratorium pada saat penerimaan bahan baku. Jadi sebelum diolah itu susu ini akan dianalisis terlebih dahulu. Nah, atau juga bisa dihasilkan dari sisa bahan baku yang rusak. Selain itu juga bisa dihasilkan dari sisa regen yang digunakan saat analisis laboratorium. Limbah dari susu dapat dihasilkan dari susu yang terbuang selama proses produksi. Nah, susu yang terbuang ini bisa juga diakibatkan oleh kebocoran dan tumpahan selama proses produksi. Nah, selain tumpahan dan kebocoran tersebut, limbah susu ini juga dihasilkan selama proses pencucian dan pembersihan atau proses sanitasi. Jadi, pada proses pengolahan industri susu ini selalu dilakukan sanitasi. Sanitasi itu dilakukan secara rutin, yaitu sebelum proses, selama berlangsungnya proses, dan setelah proses produksi. Selain itu juga, sanitasi ini tuh meliputi sanitasi ruangan, sanitasi peralatan, dan sanitasi tenaga kerja. Sebenarnya itu sumber utama penghasil limbah cair industri susu ini dihasilkan dalam proses kegiatan pembersihan alat-alat yang digunakan selama proses produksi. Dapat dilihat juga nih dari tabel berikut ini bahwa air dari sisa pencucian alat ini dihasilkan dari beberapa proses. Prosesnya itu adalah proses pemisahan, proses fortifikasi, proses pasteurisasi,
filtrasi, dan proses homogenisasi. Nah, pada proses homogenisasi ini juga dihasilkan air limbah yang masih mengandung lemak. Selain itu juga dapat dilihat bahwa pada proses pengemasan dihasilkan tumpahan susu. Jadi tabel ini itu berdasarkan dari Industrial Waste Minimization Procedure for Waste Assessment. Nah, pada tabel ini juga dapat diperoleh asumsi bahwa karakteristik limbah dari industri susu ini mengandung total kadar BOD yaitu sebesar 23.157,8 mg per liter, kadar COD sekitar 34.736,6 mg per liter, kadar total suspended solid yaitu sebesar 7.017,5 mg per liter, dan terakhir kadar total dissolved solid yaitu sekitar 0,98 mg per liter. Nah, setelah kita ketahui jenis-jenis limbah apa aja sih yang dihasilkan dari industri pengolahan susu, langsung aja kita bahas sistem pengolahan yang akan digunakan pada limbah cair industri susu. Jadi, proses instalasi pengolahan air limbah atau IPAL pada industri pengolahan susu ini menggunakan kombinasi antara proses pengolahan secara fisika, kimia, dan proses biologi. Nah, jadi kombinasi ini tuh telah disesuaikan dari karakteristik yang dimiliki oleh limbah susu. Nah, proses biologi ini khususnya merupakan proses yang paling berpengaruh nih dalam proses pengolahan ini, karena pada proses ini akan terjadinya proses pengurangan bahan pencemar atau bahan organik yang terkandung dalam limbah dengan menggunakan lumpur aktif yang dibantu oleh proses aerasi. Dari pengolahan limbah dengan lumpur aktif ini sendiri itu merupakan pengolahan secara aerob yang akan mengoksidasi bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah menjadi karbon dioksida dan hidrogen, amonium, dan sel biomasa baru. Nah, selain itu, keberhasilan dari pengolahan ini tuh dapat ditentukan melalui kemampuan bakteri dalam membentuk endapan. Nah, kenapa sih? Karena kalau misalnya bakterinya semakin mudah mengendap, maka proses pemisahan partikel dan air limbah menjadi lebih mudah. Selain itu juga proses lumpur aktif ini sangat baik untuk pengolahan limbah domestik atau pengolahan limbah industri, karena sistem ini tuh dapat menghasilkan kandungan air sebesar 95-99% dan padatan sekitar 1 hingga 5%. Itu contoh ilustrasi dari pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif. Jadi ini air limbah akan masuk ke tangki aerasi. Nah, kemudian di tangki aerasi ini akan ditambahkan bakteri dan tentunya juga dimasukkan kadar oksigen ya melalui aerator. Nah, selanjutnya dari tangki aerasi ini akan dipindahkan ke tangki pengendapan atau tangki sedimentasi. Nah, tadi kita udah ngebahas jenis-jenis limbah sama sistem yang akan digunakan dalam pengolahan limbah cair industri susu ini. Sekarang saya akan menjelaskan proses-proses dari pengolahan limbah. Jadi, secara umum itu proses pengolahan limbah di industri ini tuh terbagi menjadi 9 proses utama, yaitu yang pertama air akan masuk ke penampungan awal, kemudian penyaringan minyak, ekualisasi, aerasi 1, aerasi 2, tangki sedimentasi 1, tangki sedimentasi 2, filtrasi, dan penampungan akhir. Atau teman-teman bisa ngelihat ya, ini ada diagramnya. Nah, tadi juga udah saya sebutkan kalau misalnya si proses pengolahan limbah cair susu ini mengkombinasikan antara 3 proses. Apa aja sih prosesnya yang tadi itu? Proses fisika, proses kimia, dan proses biologi. Nah, pada pengolahan ini proses fisika yang digunakan itu adalah proses penyaringan, ekualisasi, dan sedimentasi. Nah, sedangkan untuk proses kimianya yang digunakan itu adalah proses koagulasi yang dilakukan setelah proses pada tangki sedimentasi pertama. Dan untuk proses biologinya sendiri itu merupakan aerasi aerob dengan menggunakan penambahan mikroorganisme pengurai. Tadi sudah disebutkan apa saja proses-proses untuk pengolahan limbah cair. Nah, untuk kali ini kita akan membahas satu persatu proses yang akan digunakan dalam pengolahan limbah cair industri susu. Nah, yang pertama itu ada penampungan awal.
Jadi, seluruh limbah cair dari hasil proses produksi ini akan dialirkan menuju bak penampungan. Nah, selain itu juga pada bak ini tuh akan terdapat agitator. Agitator ini akan berfungsi sebagai pengaduk air limbah agar terciptanya kondisi homogen dalam bak tersebut. Selanjutnya, setelah dari penampungan awal, limbah juga akan dialirkan menuju bak penyaringan minyak. Jadi, pada pengaliran limbah dari penampungan awal ke penyaringan minyak ini tuh dilakukan dengan flow meter. Nah, flow meter ini tujuannya agar laju aliran limbah itu dapat diatur. Jadi kayak cepat lambatnya, terus besar kecilnya, pokoknya bisa diatur deh. Terus pada tahap ini juga terjadi pemisahan air limbah dengan padatan tersuspensi dan kandungan minyak atau lemak dalam limbah. Jadi sebenarnya tuh limbah susu ini tuh masih mengandung kadar lemak yang tinggi, makanya harus dipisahin. Nah, selanjutnya setelah dipisahkan dari padatan suspensi dan minyak, limbah akan dipompa masuk ke tahap ekualisasi. Pada tahap ekualisasi ini terjadi proses penyeragaman atau agar diperolehnya limbah ini dalam kondisi yang homogen. Nah, selain itu juga pada proses ini itu diperoleh limbah ini dalam keadaan pH yang netral. Nah, kalau misalnya si limbah ini memiliki pH-nya rendah, maka akan diberikan penambahan. Penambahannya itu adalah soda kaustik untuk menetralkan pH yang ada pada limbah. Jadi, penetralan pH ini tuh tujuannya agar mempermudah proses selanjutnya. Limbah cair yang telah terpisah dari kandungan lemak sama padatan tersuspensi sama udah homogen juga, dia bakal masuk ke dalam bak aerasi 1. Dapat dilihat juga contoh gambarnya, bak-baknya. Ya, jadi pada proses ini tuh bakal dilakukan penambahan bakteri pengurai secara aerob dalam bentuk lumpur aktif. Nah, jadi lumpur aktif ini bakal mengandung bakteri-bakteri yang akan digunakan pada proses ini. Terus, biasanya bakteri yang ditambahkan ini tuh terdiri dari Aerobacter, Nitrobacter, Nitrosomonas, Lactobacillus, dan Saccharomyces. Tapi bakteri ini tuh sebenarnya dikembangkan pada bak-bak yang berbeda. Terus juga lumpur aktif yang ditambahkan ini tuh terdiri dari berbagai macam jenis mikroorganisme. Karena si air limbah ini tuh bersifat heterogen. Jadi penambahan lumpur ini juga menyesuaikan dari sifat dari limbah itu sendiri. Selain itu juga tadi kan udah disebutin nih, salah satu bakterinya itu nitrobakter. Nah, fungsi dari nitrobakter ini itu sebagai pengurai zat organik menjadi zat anorganik yang lebih stabil dan tidak akan berdampak negatif pada lingkungan. Nah, terus juga pada tahap ini itu akan mengalami pemutaran dengan cepat menggunakan aerator. Nah, aerator ini tuh dapat lihat ya gambarnya seperti gambar pertama. Jadi itu contoh aeratornya. Jadi aerator ini tuh fungsinya sebagai alat yang akan memasukkan oksigen ke dalam air limbah. Nah, jadi oksigen ini tuh bakal membantu proses penguraian bahan organik yang terkandung dalam limbah. Terus kalau misalnya kebutuhan oksigen ini terpenuhi, dia tuh bakal berlangsung dengan baik sih proses penguraiannya kan. Nah, terus juga karena tadi kebutuhan oksigennya terpenuhi, maka pada proses ini tuh kandungan atau kadar BO di dalam limbah itu dapat menurun. Jadi pada tahap ini juga akan dihasilkan karbon dioksida dan lumpur aktif yang mengandung biomasa mikroba. Di proses di tahap aerasi 1, limbah ini bakal dialirin lagi dan masuk ke tahap aerasi 2. Jadi sebenarnya pada tahap ini tuh lebih ke penyempurnaan aja dari tahap aerasi 1. Makanya pada tahap ini tuh si air limbah akan mengalami pemutaran dengan kecepatan yang relatif rendah. Nah, selain itu, tahap aerasi 2 ini dilakukan pada 2 bak yang berbeda. Jadi, aerasi 1 sama aerasi 2 itu baknya tuh gak barengan, beda, dipisah gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk menambah kapasitas pengolahan limbah yang dapat menyesuaikan dengan kapasitas produksi dari industri. Proses aerasi kedua
limbah ini akan masuk ke dalam tangki sedimentasi 1. Jadi pada tahap ini tuh akan terjadi proses pemisahan padatan dalam limbah dengan cara pengendapan. Nah, jadi pada proses sebelumnya itu kan aerasi kan, dia nih bakal mengandung biomasa nih si limbahnya. Nah, biomasa yang dihasilkan dari tahap itu tuh bakal mengendap dan tertinggal di bawah tangki sedimentasi ini. Terus juga pemisahan ini tuh karena adanya perbedaan berat jenis antara limbah dengan si biomasa tersebut. Nah, selain itu juga karena adanya gaya gravitasi bumi. Jadi dia bakal dengan sendirinya mengendap ke bawah, ke dasar bawah tangki. Dari sedimentasi pertama, limbah ini juga akan dialirkan menuju ke tangki sedimentasi kedua. Nah, pada tangki ini tuh limbah akan diberikan penambahan koagulan. Terus koagulan yang digunakan pada proses ini tuh adalah polyaluminium chloride atau PAC. Nah, penggunaan PAC ini di air limbah dia tuh bakal menurunkan kekeruhan dan nilai TSS dari air limbah. Terus juga selain itu, penambahan koagulan ini akan menyebabkan bahan pengotor atau misalnya kayak bahan padatan yang masih terkandung dalam limbah itu tuh bakal menggumpal. Nah, dia tuh bakal menggumpal dan menjadi berat kan. Kalau misalnya udah berat, dia tuh bakal dengan sendirinya mengendap ke dasar bawah limbah. Terus air yang terpisahkan dari padatan tersebut akan dengan sendirinya naik ke permukaan atas atau terpisahkan ke atas. Terus hasil endapan tersebut ini akan dipisahkan ke bak penampungan dan si hasil padatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk tanaman di sekitar tempat pengolahan limbah cair, atau si hasil endapan ini juga bisa dipakai kembali nih buat proses aerasi tadi, kan dia menggunakan lumpur aktif. Jadi hasil endapan ini juga sebenarnya tuh lumpur aktif tadi juga gitu. Dari sedimentasi kedua ini dia air limbah bakal dialir lagi ke tangki filtrasi. Nah, jadi tangki filtrasi ini adalah penyaringan. Nah, air limbah ini akan mengalami proses penyaringan dengan melalui 4 tangki secara berurutan. Jadi penyaringan secara berurutan ini dengan 4 tangki ini agar air limbah yang dihasilkan itu dalam kondisi yang lebih jernih. Setelah itu, limbah ini akan melalui flow control pump yang akan dialirkan menuju ke sand filter. Jadi sand filter ini merupakan proses penyaringan yang menggunakan pasir lembut secara berurutan. Jadi disaring lagi pakai pasir. Nah, proses ini tuh juga bisa digunakan dalam proses penyaringan untuk air minum. Tuh kemudian akan dilakukan proses mediasi. Jadi proses ini tuh bakal dilakukan sebelum air akan dibuang ke lingkungan. Sebenarnya proses ini tuh untuk pemastian atau memastikan bahwa air limbah ini sudah cukup aman ketika dibuang ke lingkungan. Nah, proses ini tuh dapat dilakukan dengan penggunaan ikan atau penambahan eceng gondok pada air limbah. Jadi indikator yang dapat diukur ini tuh adalah kalau misalkan si mediator ini tuh dapat hidup dalam air limbah. Nah, kalau misalnya dia hidup, berarti air limbah ini udah aman untuk dibuang ke lingkungan. Nah, selanjutnya air limbah ini akan ditampung dalam tangki penampungan akhir. Nah, dalam tangki ini juga air limbah ini sudah tidak mengandung bahan berbahaya dan dia tuh sudah aman. Selain itu, pH yang terkandung dalam air limbah ini tuh umumnya adalah pH netral sekitar 6 hingga 7. Nah, tadi kan udah dibahas nih satu persatu proses-proses pengolahan limbahnya. Nah, biar teman-teman ada gambaran lebih jelasnya lagi tentang bagaimana sih proses pengolahan ini. Nah, ini tuh ada contoh gambar dari instalasi pengolahan air limbah di industri susu. Jadi, yang pertama ini adalah tangki penampungan, terus dia bakal dialirin melalui flow control ke filter kasar atau tadi penyaringan, terus akan masuk ke proses ekualisasi, lalu juga akan masuk ke proses aerasi, dan setelah itu aerasi 2. Nah, setelah itu juga akan masuk ke tangki sedimentasi 1, tangki sedimentasi 2, dan kemudian akan mengalami penyaringan secara 4 tahap, dan setelah disaring, dia juga akan dilakukan penyaringan dengan pasir lembut, dan terakhir dihasilkan
produk air limbah yang sudah diolah. Itu untuk keterangan alat dari gambar sebelumnya ya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, setelah limbah tersebut mengalami berbagai macam proses seperti proses aerasi, proses sedimentasi, dan proses filtrasi, limbah ini akan menghasilkan kadar kandungan yang baru. Nah, dapat dilihat ya teman-teman pada slide berikut ini. Jadi ini tuh contoh dari hasil pengolahan air limbah pada industri susu di PT Sari Husada setelah dilakukannya pengolahan. Nah, parameter-parameter yang diukur ini adalah BOD, COD, TSS, dan pH. Terus dapat dilihat bahwa pada parameter ini tuh terjadi penurunan. Nah, kalau misalkan si pengolahan ini dibandingkan dengan standar baku mutu air buangan golongan ketiga, dapat dilihat bahwa air limbah hasil pengolahan ini tuh sudah memenuhi nih kualitas dari air buangan. Dan artinya si limbah ini sudah cukup aman untuk dibuang ke lingkungan. Penurunan ini penurunan dari parameter yang telah saya sebutkan tadi ini dapat dilihat dari yang pertama itu zat padat terlarut dari 600 mg per liter menjadi 140 mg per liter. Selanjutnya zat padat tersuspensi dari 490 mg per liter menjadi 2 mg per liter. Selanjutnya kadar BOD dari 900 mg per liter menjadi 3 mg per liter. Dan yang terakhir itu kadar COD dari 1600 mg per liter menjadi 10,2 mg per liter. Nah, hasil dari pengolahan limbah ini tuh dapat digunakan sebagai sanitasi lingkungan atau sebagai penyiraman tanaman di sekitar lingkungan pabrik. Selain itu, kan tadi pada proses pengolahan juga dihasilkan padatan ya, padatan yang menghasilkan ulahan limbah. Nah, padatan ini tuh bisa juga nih digunakan sebagai pupuk tanaman. Nah, seperti bisa dilihat dari tabel sebelumnya bahwa hasil pengolahan limbah ini mengalami penurunan pada parameter-parameter tertentu. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa hasil pengolahan limbah cair ini dapat memenuhi standar baku yang telah ditetapkan, sehingga hasil pengolahan ini tuh dapat dikatakan efisien karena air pengolahan ini akan aman dan tidak akan mencemari lingkungan ketika dibuang. Selain itu, kombinasi antara proses pengolahan fisika, kimia, dan biologi yang digunakan dalam proses pengolahan ini merupakan proses yang efektif karena dia ini sudah memperhatikan karakteristik yang dimiliki dari limbah cair industri susu. Dan juga pada proses ini kan digunakan sistem lumpur aktif ya. Nah, ternyata tuh sistem lumpur aktif ini dia tuh bisa digunakan dalam pengolahan hampir seluruh jenis limbah cair dari industri pangan. Jadi, sistem lumpur aktif ini sangat efektif untuk digunakan dalam berbagai jenis limbah. Selain itu juga, sistem ini dapat mengurangi padatan tersuspensi sekitar 97%. Dan juga sistem ini memiliki daya larut oksigen dalam air limbah yang lebih besar dari sistem yang lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena di sini juga saya masih belajar ya teman-teman. Terus kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau penjelasan lebih tentang pengolahan limbah cair dari industri susu ini, boleh banget saling berbagi atau saling sharing di kolom komentar. Atau kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, juga bisa langsung komen aja ya. Terus juga selain itu kritik saran juga sangat dibutuhkan. Dan makasih ya teman-teman buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.